Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana? Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, puja, puji dan syukur, tahmid, tasbih, tahlil dan takbir hanya wajar kita sanjungkan keharibaan Allah Rabbul Jalil. Sebab dengan rahmat, kudrat, iradat dan inayatnya kita masih lagi diberi nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Waktu itu terlalu cepat berlalu. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Masuk pula kita ke Ramadan yang akan datang. Apakah Ramadan besok masih corona atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Pada bulan Rabiul Awal ini kita diingatkan dengan peristiwa besar yang disebut dengan Maulidur Rasul. Terpulanglah mau memperingati atau tidak, sebab ini bukan masalah ibadah, ini hanya masalah syiar saja. Tapi Maulidur Rasul itu sesuatu yang luar biasa. Kalau menurut Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, dia menjelaskan bahwa Maulid itu merupakan revolusi peradaban. Dengan lahirnya Rasul,
ada perubahan besar di dunia ini. Zaman kegelapan berakhir, muncullah zaman cahaya. Kebatilan akan tersingkir, muncullah yang hak. Politeisme pupus habis, muncullah tauhid. Ini yang disebut dengan revolusi peradaban manusia. Revolusi peradaban manusia. Jadi terjadi perubahan yang dahsyat. Kehidupan manusia yang selama ini diatur, disusun berdasarkan sekte-sekte, kasta-kasta. Begitu Islam datang berubah, begitu Rasul datang berubah. Bahkan yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Oh, ini yang disebut dengan peradaban itu, revolusi peradaban. Di mana sebenarnya rahasia keunggulan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Biasanya ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran falsafah itu meredup setelah pengasasnya hilang, setelah pengasasnya meninggal dunia. Ajaran komunis yang dibawa oleh Lenin berdasarkan pemikiran materialismenya Karl Marx menguasai dunia. Tapi begitu Lenin meninggal, tak lama setelah itu ajarannya pun meredup-redup. Pada akhirnya negara-negara komunis seperti Jerman Timur, Soviet dan lain-lain itu hilang dalam sejarah. Hanya ada tinggal di Tiongkok, di Cina. Itu pun tidak komunis murni lagi. Hanya komunis menggunakan teologi ateis, tapi ekonominya sudah kapitalis dari kapitalis. Dan itu juga pasti akan berakhir. Nazi di Jerman dengan teologinya yang luar biasa. Begitu Nazi yang dipimpin, begitu Adolf Hitler meninggal dunia, maka ajaran Nazi itu pun pelan-pelan semakin redup. Sekarang Jerman pun tidak memakai filsafat Nazi lagi, filsafat Hitler lagi. Begitu juga dengan Mussolini di Italia. Hebat, luar biasa hebatnya. Tapi begitu Mussolini mati, maka fasis pun lenyap. Jadi biasanya ajaran-ajaran agama, filsafat itu redup setelah pemimpinnya, pembawanya meninggal dunia. Bahkan Nabi Musa misalnya hanya 40 hari meninggalkan kaumnya. Kaum yang pada awalnya bertauhid, hanya menyembah Allah, baru 40 hari ditinggalkan ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina. Kaumnya sudah berubah dari menyembah Allah menjadi patung anak lembu. 40 hari cuma. Nabi Isa baru beberapa tahun setelah kematiannya, kitab suci yang dibawanya Injil itu sudah diutak-atik dan dirubah oleh orang, sehingga ada beberapa versi dari kitab suci itu. Ada Matius, ada John, ada Lukas,
bahkan ada Barnabas dan lain sebagainya. Ajaran-ajaran seringkali lenyap, rusak, tertinggal dan hilang dari peradaban setelah pembawanya hilang. Berbeda dengan Islam. Justru Islam itu semakin berkembang ketika pembawanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kembali ke haribaan Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasul meninggal, ya Islam itu baru sekitar Mekah, Madinah, ya di sekitar-sekitar itu. Datang Abu Bakar dibawa jauh, datang Umar sampai ke Palestina, sampai ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Romawi, sampai ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Farsi. Bahkan ketika saya ke Cina, saya pergi ke Kunming namanya. Saya jumpa dengan imam besar di situ. Ketika berbicara karena dia tamatan Syria, saya tanya dalam bahasa Arab, "Mata dakhalal Islam ila hadzal balad?" Kapan ini? Masuk Islam ke negeri ini kapan? Dia menjawab, "Fi ahdi Umar bin Khattab." Kami sudah dimasuki Islam semenjak zaman Umar bin Khattab. Baru saya terkejut. Kita ejek-ejek juga orang Cina. Rupanya dulu masuk Islam ke Cina daripada ke Batu Sangkar. Dulu masuknya Islam dari Kerokan Hulu. Dulu masuknya Islam ke Cina dari ke Bengkalis. Tapi saya menarik itu cerita Ustadz Adi Hidayat itu. Entah betul entah tidak, tapi menurut analisa dia sebetulnya Islam juga sudah masuk ke Indonesia di zaman sahabat. Ketika sahabat dari Jazirah Arab mau ke Cina, itu singgah di Nusantara. Tempat singgahnya itulah yang kita kenal dengan Barus di dekat Sibolga. Kenapa? Ternyata semenjak dulu Barus itu, Sibolga itu sudah menjadi pelabuhan terbesar. Maka orang-orang Mesir kuno mengambil ramuan untuk mengawetkan jenazah yang disebut dengan mumi itu, salah satu bahannya adalah kapur barus. Dan kapur barus itu hanya ada di Barus, di tempat lain tidak ada. Maka menurut dia Islam itu masuk ke Nusantara, khususnya ke Barus, itu di zaman para sahabat. Karena zaman Mesir kuno, orang sudah singgah juga ke Barus untuk mengambil kapur tersebut sebagai alat bahan mengawetkan jenazah para raja-raja mereka yang disebut dengan mumi. Maka dalam ayat Al-Quran yang menyebut kapura, itu Hamka menerjemahkan dengan kapur. Sebab memang tidak ada kata-kata kapur dalam bahasa Arab. Kapur itu harum, sangat mahal, sebab manfaatnya luar biasa pada waktu itu. Jadi di Cina itu zaman Umar udah masuk itu. Oh, apalagi zaman Utsman, Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, bahkan Bani Umayyah sudah mulai melebarkan Islam sampai ke ujung Afrika, terus melebar ke Spanyol, Cordova. Nanti zaman Abbas terus lagi, sehingga Islam masuk ke Turki. Yang Turki itu pada waktu itu merupakan ibu kota dari Romawi Timur. Ibu kotanya adalah Konstantinopel. Setelah jatuh ke tangan Islam, Konstantinopel yang merujuk kepada Raja Konstantin dirubah
namanya menjadi Madinatul Islam, kota Islam. Madinatul Islam bahasa Arab, bahasa Turkinya Islambul, kemudian ditukarlah menjadi Istanbul. Jadi luar biasa itu. Setelah Rasul meninggal dunia, agama yang dibawanya justru semakin berkembang luas. Kenapa demikian? Sebab Islam itu bukan tergantung kepada Rasulullah. Islam itu merupakan agama Allah. Ajarannya itu yang sangat sesuai dengan fitrah manusia. Maka ketika Rasul meninggal dunia, Umar bin Khattab tidak bisa menerima itu. Siapa yang bilang Muhammad meninggal, Rasulullah meninggal, kupenggal dengan pedangku ini. Dia tidak bisa terima. Sebab dalam pikirannya kalau Rasul tidak ada, apa guna kita hidup? Kalau Rasul tidak ada, bagaimana Islam ini ke depan? Maka yang menyelesaikan itu adalah Abu Bakar Siddiq. Muhammad itu adalah Rasul. Apakah apakah dia itu mati atau terbunuh engkau akan berpaling? Oh tidak, itu. Islam ini agama Allah. Muhammad itu hanya sebagai Rasulullah yang membawanya. Setelah itu maka Allah lah yang akan menjaga agamanya tersebut. Jadi begitu kehebatan Islam itu. Berkembang, dan perkembangannya itu justru semakin hebat setelah pembawanya meninggal dunia. Pembawanya itu pun bukan calang-calang orang. Pembawanya itu memang pribadi yang bisa ditiru secara utuh. Kenapa dia bisa ditiru secara utuh? Sebab dia adalah manusia biasa. Ini yang dikatakan Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kamu Rasul, seorang Rasul min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Apa maksud min anfusikum di situ? Apa maksud dari diri kamu di situ? Sebagian ahli tafsir menyatakan min anfusikum, dari diri kamu sendiri di situ artinya Rasul itu orang Arab. Kenapa Rasul mesti orang Arab? Sebab dia pertama kali diturunkan kepada bangsa Arab. Ini yang disebut dengan maimbau balam jo balam, memuke puyuh jo puyuh. Kenapa demikian? Akan susah menyampaikan pesan, menyampaikan risalah kalau antara si pembawa risalah dan si penerima risalah itu dari bangsa yang berbeda. Seringkali terjadi kesalahan komunikasi. Ya. Kalau masyarakatnya orang Batak, lalu Rasulnya orang Jawa, oh itu kan bahaya itu. Bahasanya berbeda, budayanya juga berbeda. Perlu waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Orang Jawa halus, orang Batak kasar. Atau Rasulnya orang Bugis yang keras macam orang Batak, umatnya orang Sunda yang begitu lembut. Ya susah juga itu. Bahasa berbeda, budaya pun berbeda. Kadang-kadang sering terjadi salah komunikasi, seperti orang Minang dengan orang Jawa,
Orang Jawa bilang tibo itu jatuh. Orang Minang bilang tibo itu datang. Kan pening kita dibuatnya. Maka agar komunikasinya mudah, maka yang pertama itu Rasul dan umatnya harus sama. Itu salah satu tafsir yang menyatakan min ampusikum, Rasul itu orang Arab dan Arabnya Arab Quraisy. Kenapa Arab Quraisy? Karena pada waktu itu yang sangat tinggi derajatnya di antara bangsa Arab adalah Arab Quraisy. Sehingga kalau dia pada level masyarakat terhormat itu mudah berdialog dengan masyarakat bawah. Tapi kalau dia dari masyarakat yang di bawah mau ngomong ke masyarakat yang atas itu agak berat. Akan timbul ego sektoral. Who are you? Siapa Anda? And who am I? Siapa saya? Itu bahaya itu. Maka dia harus dari orang Quraisy. Tapi saya lebih cenderung mengikuti pendapat yang kedua yang menyatakan min ampusikum di situ adalah Rasul itu basyarun, manusia mislukum, seperti kamu. Jadi Rasul itu harus manusia. Kenapa Rasul harus manusia? Sebab semua manusia akan dapat meniru Rasul kalau Rasul itu juga manusia. Ini yang dicemehkan oleh orang kafir Quraisy ketika Rasul mendeklarasikan dirinya sebagai utusan Allah. Inni Rasulullah ilaikum, aku ini Rasul kepada kamu. Oh, orang Arab Quraisy tidak terima. Masa Muhammad menjadi Rasul? Dia makan seperti kita, dia minum seperti kita. Bahkan dalam Quran dikatakan ilal aswaq, dia ke pasar pun seperti kita. Tidak ada bedanya Muhammad dengan kita. Bahkan seharusnya kita yang menjadi Rasul, bukan Muhammad. Ditolak oleh orang Arab Quraisy. Mereka menginginkan yang menjadi Rasul itu adalah malaikat. Pertanyaannya, mungkin tidak malaikat menjadi Rasul? Mungkin. Why not? Kalau Allah menghendaki. Tapi yang paling berat, mungkin tidak kita bisa meniru malaikat kalau dia menjadi Rasul. Sebab fungsi Rasul untuk apa? Untuk ditiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha. Fungsi Rasul itu untuk ditiru. Dia harus menjadi role model. Dia harus menjadi acuan. Dia harus menjadi tauladan. Bagaimana mungkin kita bisa meniru malaikat yang malaikat itu dimensi kita? Malaikat itu tidak punya nafsu. Bagaimana mungkin bapak-bapak bisa meniru malaikat? Karena tidak punya nafsu, malaikat itu tidak makan. Sementara bapak-bapak ketika saya ceramah sudah mulai berpikir, cepatlah Ustadz selesai karena kami mau makan. Berat itu. Bagaimana mungkin ibu-ibu bisa meniru malaikat? Malaikat itu tidak punya nafsu, maka dia tidak pernah tidur. Bagaimana mungkin ibu-ibu bisa meniru malaikat yang tidak pernah tidur? Sementara ibu-ibu ketika saya berceramah masih ada yang tertidur. Macam caranya? Kan berat itu. Bagaimana mungkin bapak-bapak bisa meniru malaikat yang tidak menikah? Sementara bapak-bapak
Kalaulah tidak sudah terdaftar menjadi anggota ISTI, Ikatan Suami Takut Istri, wah, entah sudah berapa kali menikah itu. Nggak mungkin. Malaikat tidak mungkin ditiru, dimensinya berbeda dengan kita. Kalau jin bagaimana jadi rasul? Jin ya nggak mungkin juga, sebab jin itu tidak nampak. Meniru yang nampak, mencontoh yang nampak saja susah, apalagi mencontoh yang tidak nampak. Oh, tapi jin pernah nampak, kadang-kadang tinggi besar, sehingga di Sumatera Utara disebut dengan begu ganjang, atau menakutkan, seram, hitam, legam, sehingga di Jawa disebut dengan gondoruo. Kadang-kadang muncul seperti perempuan yang pakai baju serba putih, berdarah-darah, kata orang namanya kuntilanak. Kadang-kadang di Jawa muncul suka main selancar di laut selatan, maka disebut dengan Nyi Roro Kidul. Lalu dititipkannya anaknya di pantai utara, namanya Nyi Blorong. Atau kadang-kadang muncul seperti anak kecil yang botak telanjang, suka curi duit, namanya, yang menyebut berarti punya itu. Itu bukan jin, tapi jin yang sudah menyerupai sesuatu. Sebab jin tidak nampak, dia bukan unsur material, dia unsur imaterial. Dia bukan unsur jasadiah, tapi dia unsur ruhiyah. Nggak nampak itu jin itu. Jadi kalau ada orang yang bisa nengok jin itu bohong, itu mustahil. Dia hanya bisa dilihat kalau dia menyerupai sesuatu. Di Sungai Kampar kadang-kadang dia berupa ular besar. Di Sungai Siak kadang-kadang diserupainya buaya putih. Di Rokan Hulu kadang-kadang dia menyerupai harimau di Pendalian. Di Sumatera Barat kadang-kadang dia menyerupai sipasan putih, macam-macam itu. Macam-macam itu. Itu dia menyerupai sesuatu. Dan dia bisa menunggu-nunggu itu di tempat-tempat tertentu. Sehingga ada dalam Quran dikatakan sebahagian manusia minta-minta tolong kepada sebahagian jin. Itu ada dalam surah Al-Jin itu diceritakan. Memang ada manusia yang minta-minta tolong dengan jin. Biasanya dukun-dukun itu selalu minta-minta tolong ke jin. Maka dikritik oleh Al-Quran, jangan meminta-minta tolong kepada jin, itu hanya menambah kesombongan jin tadi. Sebab manusia jauh lebih hebat daripada jin. Maka kalau Umar bin Khattab jalan di satu jalan, umpamanya dia jalan di jalan Taman Karya, itu jin gak ada yang berani lewat jalan Taman Karya. Begitu takutnya dia dengan Umar. Dia harus pindah ke jalan Swakarya atau masuk ke jalan Cipta Karya, atau dibikinnya jalan karya yang lain. Masalahnya itu nggak berani itu. Bahkan di zaman Nabi Sulaiman, raja dari segala jin yang disebut dengan Ifrit, itu mampu mengangkat singgasana Ratu Balqis yang biasanya bisa diangkat, bisa dibawa dalam masa 40 hari. Jin Ifrit bisa mengangkatnya sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Cepat sekali itu. Datang seorang manusia yang disebut dengan Ahlul Hikmah. Dia ngomong, itu lama, aku bisa bawa itu sebelum engkau mengedipkan mata. Sebelum terkedip mata, singgasana Ratu Balqis sudah ada di dalam istana Nabi Sulaiman. Itu hebatnya manusia kalau dibandingkan dengan jin. Tapi sayangnya manusia merendahkan diri. Dia pula lah yang meminta-minta jin, meminta-minta tolong kepada jin. Sehingga hafal itu nama-nama jin itu. Penunggu Gunung Singgalang ini jinnya, penunggu Gunung Tandike ini jinnya, penunggu Gunung Merapi ini jinnya, penunggu Gunung Sago ini jinnya. Di laut ini ada jinnya, di sungai ini ada jinnya.
Itu dipanggil-panggil itu. Hei si Kalamawi, si Untuang sudah, si Antak tanah, si Cabiak kapan? Pailah kau den suruh den serayu, masuklah ke dalam tubuh Pak Dirman. Pak Dirman pun dah gini-gini dibuat habis. Dipanggil-panggil itu. Tahu pula dukun-dukun itu nama-nama jin itu. Jadi luar biasa itu. Padahal manusia itu sesungguhnya jauh lebih hebat dari jin. Jadi jin itu nggak mungkin menjadi rasul. Siapa yang cocok menjadi rasul? Manusia. Dan manusianya harus betul-betul manusia yang melewati semua etape yang dilewati oleh manusia. Manusia normal yang tidak terlalu banyak dibekali dengan keajaiban-keajaiban. Kalau manusia itu terlalu banyak dibekali dengan keajaiban-keajaiban, itu membuat umatnya tergantung dengan keajaiban-keajaiban tadi. Tengok Nabi Musa, dilemparnya tongkat jadi ular, dibelahnya laut merah terbelah, dipukulnya batu jadi mata air, dimintanya ke langit turun makanan manna wassalwa, macam-macam itu. Sehingga umatnya ketergantungan, tiap ada sesuatu minta ke rasulnya, tiap ada sesuatu minta ke rasulnya, menjadi bangsa yang cengeng, umat yang tidak pernah mau berdikari. Bahaya. 40 hari ditinggalkan, musyrik, beriman kepada yang lain. Nabi Isa juga demikian, orang mati saja bisa dihidupkannya, ketergantungan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, dia manusia biasa. Ada mukjizatnya, ada, tapi tidak sebanyak yang lain. Dan mukjizat yang paling besar justru adalah Al-Quran. Al-Quran. Sehingga Rasul itu memang prototipe atau contoh dari manusia normal. Dia melalui semua. Dia lahir melalui ayah dan ibu. Berbeda dengan Isa yang tidak punya ayah. Sehingga bingung orang menjelaskan secara scientific proof bagaimana Isa bisa lahir. Dia pernah menjadi anak-anak, dia pernah remaja, dia pernah dewasa, dia menikah menjadi suami, dia punya anak menjadi ayah, dia punya cucu menjadi atuk, menjadi inyak, menjadi anduang, menjadi opung, menjadi kakek, menjadi mbah kangkung, lengkap. Berbeda dengan Nabi Isa. Makanya orang Kristen itu tidak punya contoh. Ketika orang Kristen menikah, dia punya istri. Begitu dia punya istri, dia menjadi suami. Bagaimana mereka bisa meniru Nabi Isa ketika menjadi suami, sementara Nabi Isa tidak pernah punya suami, tidak pernah menjadi suami. Dia tidak punya istri. Bagaimana mencontohnya itu? Saya ingin mencontoh Rasul saya seketika saya menjadi suami, tapi Rasul saya tidak pernah menjadi suami. How to follow him? Bagaimana itu? Nggak mungkin. Begitu mereka punya anak jadi ayah. Bagaimana mau meniru Nabi Isa yang tidak pernah menjadi ayah? Nggak bisa ditiru. Begitu bapak-bapak punya cucu, orang Nasrani bingung siapa yang mau tiru. Sebab Nabi Isa yang menjadi panutan mereka tidak menikah. Kalau tidak menikah tentu tidak punya anak. Kalau tidak punya anak tentu tidak punya cucu. Bagaimana cara menirunya itu? Nggak bisa. Isa itu tidak bisa ditiru karena dia tidak melalui etape yang dilalui oleh manusia biasa. Di sini kemenangan Rasulullah. Rasulullah menikah. Dia menjadi suami.
Tidak ada para suami di dunia ini yang bisa menghindar, karena Rasul juga pernah menjadi suami. Ada contoh. Dan banyak sekali hadis yang membicarakan bagaimana suami yang baik itu. Rasul bilang, sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Dan akulah orang yang paling baik kepada istriku. Tiru aku. Bisa ditiru. Ditanya orang kepada Anas bin Malik, Anda kan lama tinggal di rumah Rasul? Iya lama, belasan tahun. Bagaimana Rasul dengan istrinya? Oh, luar biasa. Jangankan dengan istrinya, dengan aku saja tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berkata keras, tidak pernah berkata kenapa begitu, kenapa begini. Segala sesuatu berjalan dengan sangat lembut. Ditanya orang dengan istrinya, bagaimana Rasul menjadi suami? Kata Aisyah, malam dia tidur bersamaku, tengah malam dia bangun mau sholat tahajud. Ketika akan sholat tahajud dibangunkannya aku. Aisyah, permisi, aku mau sholat tahajud. Kenapa permisi? Ketika suami istri tidur, di tubuh suami ada hak istri, di tubuh istri ada hak suami. Siapa yang meninggalkan pasangannya berarti dia mengambil hak orang lain yang ada di tubuhnya. Oleh sebab itu dia mesti permisi. Suami ibu-ibu ketika main domino malam ada permisi dia itu. Ketika kemarin nonton Barcelona yang menang 4-1 itu ada dia nonton apa, 5-1 itu ada di apa itu? Enggak ada. Begitu Rasul itu humble but meaningful. Contoh dari Rasul itu sederhana tapi syarat dengan makna. Dan dia memulai dari dirinya. Sebab gak usah bicara tentang negara Islam, gak usah bicara tentang masyarakat Islam kalau di rumah kita sendiri Islam belum kita tegakkan. Harus dimulai dari keluarga. Ibda bin nafsi. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum. Memang kehidupan kita itu kan harus dimulai dari keluarga. Dari keluarga. Mulailah menciptakan keluarga itu keluarga yang Qur'ani, keluarga yang Islami. Begitu keluarga bagus, masyarakat bagus. Begitu masyarakat bagus, negara pun bagus. Jangan bermimpi negara bagus kalau keluarga centang perenang. Dari keluarga centang perenang akan lahirlah masyarakat yang amburadul. Masyarakat amburadul akan melahirkan negara yang tidak berketentuan. Jadi dimulai dari keluarga. Dan hidup berkeluarga ini dalam Islam, suami dan istri itu dikatakan azwaj. Zaujun suami, zaujah istri. Kenapa dikatakan azwaj? Karena suami istri itu seperti dua sayap. Yang satu harus menyeimbangi sayap yang lain. Sehebat apapun kapal terbang, kalau putus satu sayapnya tidak akan terbang itu. Begitu jugalah rumah tangga. Kalau suami dan istri tidak saling melengkapi, maka tidak akan mungkin berlayar mahligai perkawinan. Tidak mungkin. Harus saling melengkapi. Makanya dalam Quran itu dikatakan suamimu, istrimu, Kita jaga enggak pakaian kita? Kita jaga, begitulah kita menjaga istri kita.
Ibu-ibu menjaga enggak pakaian ibu-ibu? Jaga. Begitulah ibu-ibu harus menjaga kehormatan suami ibu-ibu. Pakaian. Sebab pakaian itu harga diri. Sekaya apapun orang, kalau dia bertelanjang jalan ada harga dirinya lagi itu. Dibilang orang-orang gila itu. Pakaian itu penting. Begitulah suami istri harus saling melengkapi, saling menjaga. Sebab suami dan istri adalah kehormatan masing-masing. Dalam Quran yang lain dikatakan istri dan suami itu harsul lakum. Apa itu harsul? Ladang. Ladang itu kalau mau menghasilkan harus dijaga, disemai, dipupuk, macam-macam itu. Kalau ladang itu kita biarkan saja bagaimana? Semak akan tumbuh. Maka suami istri juga harus saling menjaga, memelihara, menasehati agar mereka sama-sama bersih, sama-sama bagus. Gak ada suami yang hebat, karena suami ibu-ibu bukan malaikat. Gak ada pula istri yang sempurna, sebab istri bapak-bapak juga bukan malaikat. Gak ada yang sempurna, maka harus saling melengkapi. Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, melumpek sama patah, menyuruh sama hilang, ado sama dimakan, dado sama dicari, tetelantang sama makan angin, tetelungkui sama makan tanah. Itu hidup berkeluarga. Harus saling melengkapi, dan itu diajarkan oleh Rasul. Ketika Rasul pernah emosi, sahabat tidak mau memotong dam, memotong hewan yang dijadikan dam karena terlarang masuk ke Mekah. Rasul menerima perjanjian, sahabat tidak mau. Kenapa kita dilecehkan oleh orang kafir Quraisy? Rasul marah. Datang istrinya, ya Rasulullah, kalau engkau marah seperti ini mereka tidak akan mau. Mulai dari dirimu, engkau keluar sebagai dam, cukur rambutmu. Insya Allah mereka akan melakukan. Nasihat dari istri diikuti Rasul. Dia keluar, sembelihnya hewannya, cukurnya rambutnya. Melihat Rasul begitu, semua sahabat melakukannya. Ternyata peran istri luar biasa. Jadi Rasul melakukan itu semua. Dia pernah menjadi ayah. Ya kita semua yang para ayah ini bisa meniru Rasul. Karena Rasul sudah mencontohkan bagaimana dia akrab dengan anaknya. Dia punya anak Qasim, dia punya anak Ibrahim, dia punya anak Fatimah, macam-macam. Bagaimana dia mesranya dengan anak-anak. Bagaimana dia memperhatikan anak-anak, menyayangi anak-anak. Itu kita tiru. Karena Rasul sudah memberikan contoh kepada kita. Kita punya cucu, Rasul juga punya cucu, dan Rasul menceritakan kepada kita bagaimana menjadi kakek yang baik, inyak yang baik, anduang yang baik, opung yang baik, mbah kangkung yang baik, datuk yang baik. Rasul mencontoh. Setiap jumpa dengan cucunya, dipeluknya cucunya, diciumnya, sehingga sahabatnya bingung. Ya Rasulullah, kau cium cucumu? Iya. Engkau enggak pernah mencium cucumu? Tidak. Rasul marah. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak. Betul. Akrab dengan keluarga, dekat dengan anak, mesra dengan cucu. Dengan istri apalagi. Umur sudah hampir 60, Rasul masih jalan pagi, berlomba lari dengan istrinya Aisyah. Umur sudah 60, Rasul masih tidur satu selimut dengan istrinya, masih mandi berdua. Bapak-bapak begitu masuk 60, suami tidur di kamar ujung, istri tidur di kamar ujung pula. Macam mana caranya? Makanya kalau udah tua itu harus semakin sering menyanyikan lagu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Betul itu. Jadi luar biasa. Tapi di luar negeri biasa. Saya pernah ke Eropa, saya tengok gitu orang tua-tua umur-umur 80 masih
jalan kaki berdua gitu. Masih duduk di taman minum bersama. Itu kan itu ajaran Islam itu loh. Ajaran Islam itu. Tapi kok orang yang memakainya. Kalau kita, saya sempat nengok nenek saya itu. Begitu tua ya kakek kita tidur dengan cucunya yang laki-laki, nenek tidur dengan cucunya yang perempuan, habis. Padahal semakin tua kan semakin dekat mau mati itu kan. Kalau perlu yang melepaskan kita kan istri kita, ibu-ibu pun yang melepaskan ibu-ibu seharusnya kan suaminya kan begitu. Sehingga bertemu pantun Melayu lama, kalau mandi adik di hulu, petikkan kanda bunga cempaka. Kalau mati adik dahulu, nantikan kanda di pintu surga. Kan begitu. Itu harus dimulai dari the simple one, yang sederhana. Begitu juga orang Buddha itu tidak bisa meniru Rasulnya. Buddha itu dibawa oleh Siddhartha Gautama. Begitu Siddhartha Gautama mendapat wangsit di bawah pokok Bodhi, dia tidak pernah keluar lagi. Kerjanya hanya bertapa dan bersamadhi. Dia tidak pernah ikut urusan dunia ramai. Bagaimana mungkin seorang Buddha bisa menjadi pemimpin sementara nabi mereka tidak pernah menjadi pemimpin? Tak bisa. Rasul bagaimana? Dia hidup di Madinah, menjadi pemimpin di Madinah. Di situ ada orang Yahudi, di situ ada orang Nasrani, ada As-Sabi'in, di situ ada orang dari Afrika, dari Farsia, dari Romawi, ngumpul di situ semua. Ada yang Islam, ada yang tidak Islam, ngumpul, dan Nabi berhasil menyatukan masyarakat yang multikultural. Maka ini menjadi bekal bagi kita kalau kita menjadi pemimpin, karena Rasul juga memimpin orang beraneka ragam suku, bangsa, dan agamanya. Itu makna dari kata-kata min ampusikum, bahwa Rasul itu adalah manusia biasa. Kenapa manusia biasa? Agar kita bisa meniru Rasul seperti biasa, karena Rasul dan kita sama-sama manusia. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kita tanya jawab kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan bertanya. Saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Silakan. Yep. Semakin berkembang. Jadi dibuktikan dengan negeri Cina. Kan tadi Bapak juga sudah sampai ke Sumatera Utara di Barus itu. Kalau kita hubungkan dengan fenomena yang ada sekarang ini Pak, dengan kita di Indonesia ini, Islam itu jelas Pak. Tidak bisa diragukan lagi bagaimana Islam itu menyatukan umat, menyatukan hidup bernegara sebagai uli amri minkum itu. Kalau kita tengok Pak, Menteri Agama kita itu kalau dia bersalam juga pakai bahasa Bali itu. Om Santi padahal kita pakai. Nah, bagaimana ini fenomena ini kalau kita hubungkan dengan Islam yang dibawa rahmatan lil alamin itu satu. Negara kita Menteri Agama itu kan uli amri minkum, kita harus mencontoh yang baik. Belum lagi hal-hal radikal, dia tetap membicarakan radikal Menteri
agama. Kemudian kita tengok lagi fenomena Islam kita di Sukabumi itu sholat bulan puasa tarawih itu cuma 15 menit cukup 35 rakaat. Itu cepatnya seperti kilat. Jadi banyak, belum lagi seperti Islam Nusantara, Islam di Nusantara atau Islam Nusantara, Pak, itu yang jadi kadang-kadang begini yang menimbulkan keraguan dan hampir itu mungkin bisa melakukan perpecahan di antara kita. Saya tengok juga fenomena ustaz sesama ustaz. Bagaimana orang meremehkan Ustaz Abdul Somad. Dibilangnya UAS itu adalah singkatan dari ujian akhir semester. Pelecehan sesama umat. Apakah fenomena ini umpamanya tadi di Jawa, apakah mereka tidak mau menerima ustaz yang ada dari Sumatera? Itu pikiran saya barangkali yang perlu Pak. Saya minta penjelasan juga di ini seperti jangan terjadi juga lagi perpecahan-perpecahan yang seperti ini. Maka jadilah kita umpamanya Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Itu saja dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini luar biasa panjang jadi. Dia begini. Antara Islam dan pemahaman orang terhadap Islam itu berbeda. Yang pasti benar itu Islam. Pemahaman orang kepada Islam itu yang kadang-kadang macam-macam. Makanya mendudukkan seseorang itu pada tempatnya. Kalau Menteri Kehutanan itu memang yang ngerti tentang kehutanan secara mendalam. Kalau Menteri Kesehatan ya yang ngerti kesehatan. Jangan sempat Menteri Kesehatan, dokter, disuruh jadi Menteri Kehutanan. Menteri Ekonomi jadi Menteri Kesehatan. Ya dijadikannya kesehatan itu sebagai bahan untuk ekonomi. Bahkan kesehatan itu kan pelayanan. Begitu juga Menteri Agama. Itu harus orang yang betul-betul menteri tentang agama. Gitu. Mudah-mudahan lah beliau itu ngerti tentang agama. Gitu. Dia begini. Dalam Islam ada bahasa yang bersifat universal. Ada bahasa yang bersifat internal. Kalau bahasa-bahasa ibadah itu biasanya bersifat internal. Assalamualaikum itu tidak bisa. Demikian pula agama lain. Ada bahasa-bahasanya bersifat internal, ada bahasanya bersifat universal. Kalau bahasa yang mereka gunakan bahasa universal, good morning, good afternoon, itu boleh kita pakai karena itu berlaku universal. Tapi kalau dia berlaku internal, sudah ada unsur ibadah di situ, itu tidak bisa kita pakai. Karena itu sudah menyangkut masalah ibadah. Om Santi Santi, Om Solom dan lain sebagainya. Itu masuk wilayah internal mereka ibadah atau itu masuk masalah universal umum ya. Kalau itu masuk wilayah universal ya boleh saja. Tapi kalau itu sudah masuk wilayah ibadah enggak boleh. Kalau kita tiru arti miru. Tasabbah itu enggak boleh dalam Islam itu. Maka harus hati-hati. Islam itu satu. Tidak ada Islam Indonesia, tidak ada Islam Malaysia,
Islam Nusantara itu tidak ada itu. Sebab Islam itu justru merekat semua bangsa-bangsa. Kalau Islam di Indonesia ada, Islam di Nusantara ada. Islam yang demikian besar itu kadang-kadang pendekatannya berbeda, tapi prinsip tidak boleh berbeda. Gitu. Budaya Minangkabau itu berbeda dengan budaya Jawa. Maka Islam di Minangkabau itu pasti berbeda dengan Islam di Jawa. Berbeda dalam apa? Dalam hal-hal yang sifatnya tidak usul, furu. Baca Qurannya sama itu karena itu ibadah. Karena dia orang Jawa, dia mau coba baca Quran cara Jawa. Walahum ajabun ajim, ya nggak bisa, karena itu ibadah. Karena dia orang Minang, dicobanya juga baca Quran cara Minang. Sudah jelas tertulis apa innal insana li rabbih lakanud, ditukarnya menjadi innal insana li rabbih lakanwi. Nggak bisa itu. Nggak bisa, karena itu prinsip. Jadi harus bisa didudukkan mana yang bisa berubah, mana yang tidak berubah. Tapi pendekatannya bisa berubah. Masjidnya bisa berubah. Kalau masjid di Jawa lain, kalau masjid di Minangkabau Gonjong 3 nggak ada masalah. Kalau masjid di Cina lain lagi nggak ada masalah. Masjid kita yang ada sekarang ini kan mirip-mirip India semua kan, nggak ada masalah. Sembayangnya boleh berubah? Oh, enggak boleh. Azannya boleh berubah? Enggak boleh. Bentuknya bisa saja beda-beda. Gitu. Ada enggak orang Arab sembayang pakai sarung macam saya ini? Enggak ada. Orang Afrika jarang pakai jubah. Berbeda. Mungkin di Amerika dia pakai jas. Di Cina lain lagi caranya pakaian orang sholat. Prinsipnya apa? Menutup aurat. Cara sholatnya berbeda enggak? Enggak, caranya itu adalah prinsip. Ya. Pakaian yang dibaca sholat itu sudah apa? Sudah tidak prinsip lagi. Gitu. Jadi itu yang harus didudukkan, mana yang usul, mana yang furu'. Gitu. Kalau ada orang yang meremehkan sesama ulama, itu pasti bukan ulama. Ulama tidak mungkin meremehkan ulama. Sebab Imam Syafi'i itu tidak pernah melecehkan gurunya Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i itu membaca Fatihah pakai bismillah, dijaharkan. Imam Malik disirkannya. Tapi kalau Imam Malik datang ke tempat Imam Syafi'i, dia menjaharkan. Ditanya orang, Imam Malik kan mensyirkan, kenapa menjaharkan sekarang? Saya menghormati pendapat murid saya Syafi'i. Imam Syafi'i kalau datang ke tempat Imam Malik disesuaikannya dengan mazhab gurunya. Ditanya orang, kenapa? Saya menghormati guru saya Imam Malik. Saya pikir. Sahabat juga demikian. Umar bin Khattab berbeda dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bilang nih talak itu harus jelas. Aku talak, engkau talak, satu jelas. Kata Umar, mentalak dengan kinayah, dengan sindiran boleh. Nampaknya kita sudah tidak sehaluan. Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Itu jatuh talak menurut Umar. Menurut Ali tidak, talak itu harus jelas. Aku talak, kau satu talak, dua talak, tiga talak, jelas. Berbeda. Ditanya orang kepada Umar, Anda berbeda pendapat dengan Ali? Berbeda. Bertengkar? Iya, berdiskusi. Menurut Anda siapa itu Ali? Kata Umar, Al-Islam Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha. Islam itu kota ilmu, pintunya itu ada di Ali. Kalau Anda mau belajar Islam, belajarlah dengan Ali. Orang mau mengadu domba ditanya dengan Ali. Anda berbeda pendapat dengan Umar? Iya. Bertengkar? Iya. Berdebat? Iya. Menurut Anda siapa itu Umar? Islam ini punya banyak benteng-benteng yang kokoh. Dan benteng yang paling kokoh adalah Umar bin Khattab.
begitu. Jadi perlu ada kedewasaan. Kalaupun berbeda pendapat, berbicaralah face to face, heart to heart. Jangan berdebat di depan umat. Kalau para ulama sudah melecehkan ulama yang lain, bagaimana umat akan menghormati ulamanya? Perbedaan pendapat itu ya biasa-biasa saja itu. Saya ketua Muhammadiyah, tentu berbeda dengan bapak-bapak yang tidak Muhammadiyah, tapi saya akan berpegang teguh dengan pendapat Muhammadiyah, tapi sama teguh dan hormat saya kepada pendapat bapak-bapak. Saya pegang teguh pendapat saya akan hormati pendapat bapak-bapak selagi itu masih ada dalilnya. Jangan menang sendiri, mengkafirkan orang lain, menyalahkan orang lain, tidak boleh. Hormatilah pendapat orang, berpeganglah pada pendapat kita. Lalu hal-hal yang kita berbeda tidak usah dibangkit-bangkitkan, sebab perbedaan itu merupakan satu keniscayaan. Hamka itu ketua penasihat Muhammadiyah, pernah pergi ke Jeddah dengan Idham Khalid yang ketua NU. Sholat di hotel karena sudah sama-sama tua. Karena sholat di hotel, hari pertama jadi imam Hamka. Rame orang NU di belakang, rame orang Muhammadiyah di belakang, kena rombongan. Di antaranya Idham Khalid hadir, ketua NU waktu itu. Hamka pakai kunut. Selesai sholat, orang Muhammadiyah protes. Apa buya? Awak orang Muhammadiyah nak pakai kunut. Apa hari kau pakai kunut? Apa kata Hamka? Di belakang awak ada orang NU nan biasa pakai kunut. Besok Idham Khalid jadi imam, tak pakai kunut padahal ketua NU. Protes orang NU. Pripun kabare kiai? Kok enggak pakai kunut iki sunnah muakkadah iki. Apa kata Idham Khalid? Segan kita. Di belakang kita ada Hamka dan orang Muhammadiyah yang biasanya tidak pakai kunut, kan enak kan? Beda dengan kami dulu. Saya sekolah di Tawalib Padang Panjang. Balik kampung, jumpa itu dengan orang yang sekolah di Canduang, dengan orang yang sekolah di Jahu, berdebat itu. Setiap jumpa di masjid berdebat. Kunut tidak ada dalilnya. Nabi berkunut 40 hari. Setelah itu tidak pernah berkunut lagi. Kata orang Jahu, kata orang Canduang, siapa bilang? Nabi pernah berkunut sampai mati. Ini kata-katanya. Iya, tapi kunut di situ berdiri lama, bukan doa kunut, macam-macam. Berdebat. Nggak ketemu ujungnya, berpisah. Besok ketemu lagi, berdebat lagi. Begitulah kami muda dulu. Tapi kan kita bersyukur pemuda sekarang tidak mau lagi berdebat tentang masalah kunut, karena mayoritas sudah tidak sholat subuh gitu masalahnya. Nah, jadi itu yang harus didudukkan. Maunya yang duduk di posisi itu betul-betul yang pakar di bidangnya, atau yang memiliki tim yang betul-betul pakar. Lalu bisa membedakan mana yang furu', mana yang usul. Yang furu' bisa berubah, yang prinsip itu tidak bisa berubah. Setitik tidak kailang, selangkah tidak kasurwi, tebu jua lalu melintang patah, sah hilang dua bebilang, biar putih tulang jangan putih matu, biar pacah di mului tidak pacah di parwi. Itu masalah prinsip. Tapi kalau masalah furu' ya sudahlah, saling menghormati sajalah. Kalau itu kita lakukan, maka bertemulah kita dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh, nahnu nata'awan fi mattafaqna wa natruk fi makhtalafna. Kita tolong menolong dari aspek yang sudah kita sepakat. Tinggalkan saja dulu aspek yang kita belum sepakat. Kalau kita belum sepakat ngapain diributkan? Tinggalkan yang kita sepakat aja lah. Perdebatan biasa, kok ndak silang besilang, kayu di bawah tungku, ndak akan masak nasi dalam periuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.